Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Riza Nugrah dari Prodi TMP 3D. Di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai rancang bangun sabit saya. Sebelumnya sini ada gambar tekniknya. Jadi sini bukan catatan. Pertama saya menjelaskan mengenai bahannya terlebih dahulu. Bahan yang saya gunakan di sini dari baja, tapi bukan baja pada umumnya. Jadi baja yang saya gunakan ini terinspirasi dari beberapa senjata tajam. Jadi sebelumnya saya melakukan riset sederhana lewat internet, jurnal dan sebagainya. Saya terinspirasi dari pertama itu ada dari samurai itu menggunakan titanium dan tamahagane. Jadi saya terinspirasi dari samurai itu bukan bahannya tapi prinsipnya, yaitu ringan dan tajam. Dimana samurai ini memiliki prinsip ringan dan tajam. Lalu saya menemukan salah satu bajanya seperti biasa itu tapi ada bahan dari daerah India, Tamil dan sekitaran Damaskus. Makanya sering disebut baja Damaskus, atau kini sering oleh orang Eropa sering disebut baja Wootz, WOOTZ. Baja ini terkenal dengan ketajamannya, kekuatannya, akan tetapi tetap ringan. Untuk ciri khasnya itu biasanya bekas tempaan itu ada seperti alur air. Di sini bagian di sini baja Wootz. Baja Wootz di sini memiliki kandungan karbon 1-2%, di mana baja yang baik menurut beberapa jurnal dan penelitian yang saya baca itu antara 0,2 sampai 2%. Jadi ketika baja Wootz itu kandungan karbonnya 1%, maka saya rasa itu cukup baik dan memenuhi syarat. Karena jika kurang dari 0,2%, baja itu akan menyipuh, sedangkan jika lebih dari 2% maka akan getas atau gampang patah. Di sini bahannya tadi baja Wootz. Lalu di sini pegangannya ini yang panjang. Yang panjang ini dari aluminium yang kosong, jadi ringan. Untuk pegangannya dari kayu dan ada handle-nya agar nyaman dipegang. Ini terlihat panjang karena memang prinsip dari sabit yang saya ini dapat digunakan dengan berdiri. Dapat dipendekkan. Jadi ini ada beberapa titik di sini. Satu ini untuk mode pendek seperti sabit pada umumnya. Di sini untuk mode berdiri untuk padi, dan ini mode berdiri untuk tanaman yang dipotongnya tepat di atas permukaan tanah. Jadi kalau padi itu kan 1/3 bagiannya tidak dipotong, jadi 1/3 dari tanah sekitar 30-40 cm itu tidak dipotong. Jadi yang cocok itu di sini. Jadi di sini ada mur dan baut. Jadi sini tuh ada mur dan baut. Jadi bisa dilepas. Untuk baja Wootz-nya juga jika sudah tidak enak atau sudah tidak tajam, atau mungkin karena waktu sudah 5 tahun, 10 tahun, jadi bisa diganti untuk baja Wootz-nya. Jadi untuk padi tadi saya bilang di sini, jadi jika mau memanen padi maka ini akan dilepas dulu. Bagian ini dilepas lalu dipasang di sini. Jadi ini untuk yang paling pas untuk padi. Panjangnya itu 80. Dari mana 80? Dan dari mana ini panjangnya totalnya 100? Lalu ini ada total panjang-panjang yang lain. Saya dapat dari antropometri orang Indonesia. Saya dapat dari website antropometri.org. Riset yang saya lakukan ini untuk usia 18-50 tahun, laki-laki orang Indonesia. Jadi ini saya rasa cocok cukup untuk petani yang ada di Indonesia. Panjangnya 80. Untuk perhitungannya nanti akan saya coba tampilkan edit di sini dari mana ini kenapa 80 dan 100. Rumusnya saya menggunakan rumus Pythagoras. Lalu ini kenapa panjangnya segini itu karena ada perhitungan dari antropometri itu tadi tersendiri, lebarnya. Lalu di sini ada sudut. Ini ada sudut potong. Sini ada sudut potong. Sebentar. Sini ada sudut potongnya itu di kisaran untuk yang ini dari sini ke sini itu 40 derajat. Ini karena beberapa perhitungan itu tadi juga. Lalu di sini ada yang dari sebelah sini 130 derajat, berbeda karena ketinggian dari sini dan dari sini berbeda. Itu untuk sudut potongnya. Bahan sudah saya jelaskan. Lalu untuk ukuran
Nanti saya coba tampilkan hasil gambar tekniknya. Lalu mengenai fungsinya itu tadi, bisa panjang, bisa dipendekkan, bisa mode berdiri, bisa pendek seperti pada sabit seperti umumnya. Lalu bahannya tadi saya sudah jelaskan, sudut potongnya juga. Mungkin itu saja. Jadi mungkin terakhir dari saya, rancang bangun ini mungkin terlihat sederhana, tapi saya sebelumnya telah melakukan riset-riset sederhana sebelumnya. Walaupun riset itu sederhana karena jangka waktu yang pendek dan sebagainya, tapi saya cukup betul-betul ingin memahami terlebih dahulu apa itu sabit. Sampai saya pelajari sejarah mengenai baja wood ini. Salah satu yang menggunakan itu baja Damaskus, yaitu Salahuddin Ayyubi. Lalu bahan-bahan lain saya coba pelajari seperti dari karbon steel, baja dengan bahan-bahan. Nanti saya coba tampilkan juga kandungan bajanya, baja wood ini, lalu antropometrinya dan sebagainya. Jadi saya tidak begitu terlalu asal, tetapi berdasarkan riset-riset sederhana sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.